Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gallat hilatuhu wa rasuluhu وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد, dikatakan bahwa berpuasa merupakan salah satu rukun yang ada di dalam rukun Islam yang wajib bagi kita untuk kita laksanakan, yang dimana puasa ini adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia adalah syariat ulima bid-darurah, yang dimana seluruh umat Islam sudah mengetahuinya dengan maklum. Kita juga harus mengetahui kapan waktu di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian berapa lama waktu pelaksanaannya, dan bagaimana pula tata cara dan aturan-aturan yang terdapat di dalam pelaksanaan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ayat yang mendasari tentang kewajiban di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah istidlal. Kita bisa mengambil sebuah dalil di mana bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan untuk umat daripada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan perintah ini kepada umat-umat terdahulu sebelum daripada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, yang demikian ini bisa kita lihat di dalam banyak keterangan yang menjelaskan bahwa ibadah puasa ini adalah merupakan ibadah yang sudah ada sejak dahulu kala, dan dia tidak terputus di umat tertentu, melainkan terus berlanjut sampai pada saat ini. Kita yang menjadi umat baginda Rasulullah SAW masih tetap bisa untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Ahkamus Shaum wal I'tikaf, di mana disebutkan tiga perbedaan para ulama mengenai pemahaman tentang kalimat man qablana. Man qablana di sini adalah umat terdahulu. Di sini para ulama berbeda penafsiran di dalam memaknai, di dalam mentafsirkan daripada kalimat man qablana. Pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan man qablana di sini, yang dimaksud dengan umat terdahulu ini, dikatakan adalah sejak zaman daripada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam hingga umat daripada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hatim dari Sayyidina Abdullah bin Umar, di mana beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Siyamu Ramadan katabahu Allahu ala umami qablikum," bahwa puasa Ramadan telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Nah, ini merupakan pendapat yang pertama daripada para ulama, dan perkataan ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Qatadah dan juga
Al-Imam Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan man qablana atau umat terdahulu di dalam ayat yang telah tadi kita bacakan adalah mereka para ahlul kitab. Tegasnya mereka adalah Yahudi dan Nasrani, di mana keterangan ini didapatkan daripada riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Mujahid dan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan man qablana atau umat terdahulu di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi adalah di mana ini hanya dikhususkan kepada mereka orang-orang dari umat Nasrani, untuk mereka saja. Seperti keterangan-keterangan yang bisa kita lihat di dalam kitab Ahkam As-Shaum wal I'tikaf di sini. Dari ketiga pendapat yang telah dikeluarkan oleh para ulama kita, timbul pertanyaan sekarang. Dari ketiga pendapat ini, manakah pendapat yang paling rajih? Gitu. Nah, makanya disebutkan di dalam kitab Ahkamus Shaum wal I'tikaf bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat. Kenapa dikatakan bahwa pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat? Sebab ada hadis yang mendukung di dalam pendapat tersebut, yaitu dari hadis Sayyidina Abdullah bin Umar yang telah kita bacakan tadi. Maka keumuman atas ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, itu sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak hanya dikhususkan kepada mereka orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani saja. Nah, ini merupakan pendapat yang paling rajih ataupun pendapat yang paling kuat dan bisa kita terima di dalam penafsiran daripada kalimat man qablana atau umat terdahulu. Kemudian jangka waktu di dalam ibadah puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dalam hal ini para ulama berkata kepada dua pendapat, di mana pendapat yang pertama sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga Al-Imam As-Sadi, bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu yaitu selama 1 bulan penuh. Dalilnya adalah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang telah kita sebutkan tadi. Dan kemudian pendapat yang kedua juga pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas dari Atha bin Rabah, bahwa umat-umat terdahulu puasa 3 hari pada setiap bulannya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi kota Madinah dan kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura serta 3 hari di setiap bulannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kewajiban untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Nah, dari kedua pendapat ini jelas kita mendapati adanya perbedaan, di mana pendapat yang pertama menegaskan bahwa umat terdahulu dalam jangka waktu mereka berpuasa selama sebulan penuh seperti apa yang dilakukan oleh umat pada saat ini. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa umat terdahulu mereka hanya berpuasa selama 3 hari pada setiap bulannya. Maka disebutkan di dalam kitab Ahkamus Shaum wal I'tikaf di sini, di mana dikatakan bahwa pendapat yang pertamalah merupakan pendapat yang paling kuat, sebagaimana yang dikuatkan oleh hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar, dan juga seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwa telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Jadi sampai pada saat ini kita yang menjadi umat daripada baginda Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh.